Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau ambil sikap sungguh-sungguh. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukurkan. Kita lagi pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam gereja, di mana Tuhan yang boleh memberkati, memimpin anak-anak di tempat ini. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang adik-adik. Ya, kalian tahu gak sih hari ini kita tuh lagi merayakan apa? Tahu gak? Tahu? Lagi merayakan ulang tahun gereja, Bud. Ada yang tahu temanya apa? Ada yang tahu? Iya, Bud, kalian bisa baca di sini. We are your church. Kalau kita itu adalah gerejanya Tuhan. Nah, tapi kita tahun ini merayakannya itu dari rumah masing-masing. Walaupun kita itu di tempat kita masing-masing, kita nggak beribadah secara bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyatukan kita. Tuhanlah yang menyatukan kita semua. Ada satu lagu yang bilang, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus.
satu di dalam Kristus. Kita angkat pujian ini, aku dan kamu, kamu dan dia. Aku dan kamu, kamu dan dia, kita semua satu di dalam Yesus. Aku dan kamu, kamu dan dia, kita semua satu di dalam Yesus. Mari kita semua bersalam-salaman, karena Tuhan yang telah satukan kita. Mari kita semua bergandengan tangan, kita semua bersaudara. Kalau kita semua itu satu di dalam Kristus, berarti tandanya itu kita adalah keluarga yang bahagia di dalam Dia. Ada satu lagu yang bilang keluarga kita bahagia, bersekutu bersama di dalam Kristus. Kita angkat pujian ini, keluarga kita bahagia. Keluarga kita bahagia, bersehati melayani Tuhan, memuji dan membaca firman, hidup bahagia, hidup bahagia, hidup bahagia, bersekutu berdoa padaku, keluarga bahagia. Sekali lagi, keluarga kita bahagia, keluarga kita bahagia, bersehati melayani Tuhan, memuji dan membaca firman, hidup bahagia, hidup bahagia, hidup bahagia, bersekutu berdoa padaku, keluarga bahagia. Kalau kita sudah hidup di dalam Dia, kita adalah satu di dalam Dia, itu tandanya hidup kita itu bukan hidup yang lama lagi, hidup yang penuh dengan dosa. Kita harus merubah diri kita semakin lebih baik. Ada satu lagu yang bilang, hidupku bukannya akulah lagi, tetapi Yesus di dalamku. Yuk kita angkat pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, kalian bisa minta tolong papa mama kalian kalau mau langsung kasih ke gereja untuk kirim ke nomor rekening yang ada di sini nih. Nah, kalau nggak nomor rekening, kalian juga bisa kirim lewat OVO. Minta tolong papa mama kalian, oke? Nomornya ada di sini. Nah, lalu kalau misalkan emang kalian nggak bisa transfer, lalu kalian bisa kumpulin duitnya, kalian simpen dulu duitnya. Pas kalian udah bisa ke gereja lagi, kalian baru kasih ke gereja, ya.
boleh transfer atau enggak kalian boleh simpen dulu, tunggu kalian ke gereja baru kalian kasih. Oke. Kalau sudah, yuk mari kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mempunyai Tuhan yang begitu baik kepada kami, yang selalu memelihara kami, memimpin kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memimpin persembahan ini agar boleh dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang Cici undang kita untuk mempersiapkan diri, kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, serta tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Sekali lagi, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, serta tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita bersatu di dalam. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti serta melakukannya. Tuhan yang boleh memimpin Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekalian, kita bertemu lagi di ibadah ucapan syukur HUT GKI Ampera untuk sekolah minggu. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, pimpinan, pertolongan, semua yang baik Tuhan berikan, terutama Tuhan mati di kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin menikmati pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dapat menikmati, mengerti, dan melakukannya. Berkati setiap guru-guru kami yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, kiranya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita mulai dengan membaca firman Tuhan dulu ya.
Yuk, dibuka Alkitabnya atau boleh lihat di layar. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berikutnya kita akan juga membaca di Efesus pasal yang keempat, ayat 3 sampai ke-6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Terakhir, kita akan baca di 1 Korintus pasal 3 ayat ke-16. Sama-sama ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Adik-adik sekalian, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar gereja yang difoto dari atas. Kelihatan seperti gambar apa? Ayo. Betul, ya, seperti salib. Tapi waktu gereja ini dulu dibuat, belum ada helikopter, belum ada pesawat terbang, belum ada alat, dan bahkan belum ada alat foto. Jadi, bagaimana? Untuk apa mereka membuat yang kelihatan dari atas tanda salibnya? Kan manusia nggak bisa lihat, karena manusia belum ada alat foto, atau juga manusia belum ada alat terbang lihat dari atas waktu itu dibuat gerejanya. Tapi yang buat gereja itu memang bertujuan adalah apa? Supaya yang lihat dari langit, maksudnya apa? Tuhan saja yang melihat gitu, ya, buat kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, gereja ini adalah Saint Paul Cathedral, ada di London di kota Inggris ya. Dan ini merupakan gereja yang besar. Nih, coba kalian lihat itu ya. Oh, dari sini belum kelihatan ya, tapi bagus ya pilar-pilarnya ya. Coba kalau dari sini. Kalian bisa lihat. Wow, itu orang-orang jemaatnya lagi duduk tuh. Langit-langitnya gerejanya tinggi sekali. Besar sekali, megah, bagus sekali. Ya. Nah, gereja yang ada di kota London ini di Inggris, gerejanya adalah gereja Anglikan Protestan. Nah, adik-adik sekalian, tapi gereja yang besar ini, gereja terbesar nomor 2 di dunia. Gereja nomor 1 paling besar di mana? Ini. Gereja terbesar di dunia nomor 1 ada di Vatican City di Roma, ya, di negara Italia. Ya, jadi ini merupakan gereja Saint Peter Basilica. Jadi merupakan gereja terbesar. Gereja ini gereja Katolik terbesar di dunia. Puji Tuhan, tahun 2004 Kotoni pernah ke sana. Kaget banget, itu gereja gede sekali. Ya, dan 2012 bareng Cici Leni ke sana dan melihat betapa gereja ini sangat amat besar. Ya, bahkan ini ada foto nih yang difoto dari atasnya, lihat pelatarannya. Besar sekali ya. Nah, ini merupakan gereja terbesar dunia nomor 1. Tapi ada satu lagi. Gereja yang kalau jadi nomor 1 terbesar di dunia. Nah, gerejanya ada di Spanyol. Namanya Sagrada Familia.
Tapi gereja ini belum jadi-jadi, baru sebagian, udah 100 tahun lebih. Belum jadi. Kalau udah total semua jadi, ini akan menjadi gereja terbesar di dunia. Ya, puji Tuhan di 2013 Kotoni juga sempat ke sana dan melihat betul banget gereja ini besar sekali, adik-adik sekalian. Ya. Nah, kalau ini, apakah ini? Ini adalah gereja, salah satu gereja tertua. Berapa tua sih gereja ini? Gereja ini sudah hampir 1.500 tahun. Tua sekali ya gereja ini. Ada di mana Kotoni? Gereja ini ada di Istanbul, negara Turki. Namanya gereja Hagia Sophia. Hagia artinya besar, Sophia itu berarti kebijaksanaan. Nah, kalau Anda lihat dalamnya, Kotoni ya puji Tuhan bersyukur tahun 2009 sempat ke sini melihat. Tapi Kotoni, itu kok ada tulisan Arabnya? Iya adik-adik, awal ini adalah dibangun sebagai gereja 1.500 tahun yang lalu. Tapi ketika negara Turki akhirnya menjadi negara Islam, gedung gereja ini diubah menjadi masjid. Lalu gak berapa lama jadi museum. Sekarang ini balik lagi jadi gereja. Nah kemarin kalau kalian lihat sempat di TV, baru saja dikasih tahu kalau mereka mengadakan sholat Jumat pertama lagi di Hagia Sophia ini sekarang udah jadi masjid lagi. Ya, jadi ini merupakan salah satu gereja tertua dan juga besar. Ya, nah kalau yang ini apa? Ayo coba dilihat. Apa itu? Kok itu kayu ya kok? Iya. Kok tapi ada tanda salibnya kok? Iya. Apa itu? Itu gereja ya kok? Betul. Itu juga gereja. Nah, coba lihat. Ada juga ya yang gerejanya begini jemaatnya tuh. Lantainya tanah tuh, nggak ada marmer, nggak ada keramik ya. Atapnya apa itu? Oh, seng, panas loh itu. Bangkunya dari plastik. Ini lagi kebaktian ya kok Tony? Iya, tuh hamba Tuhannya lagi memberitakan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, coba deh lihat gambar. Yang di atas tuh gambar gereja, tuh lihat sebelah situ. Wah, gerejanya megah, besar sekali dari atas aja, bagus banget ya. Sebelahnya gereja juga ya kok? Iya, itu gedung gereja juga. Coba lihat bawahnya, tuh jemaatnya. Ya, bersih, adem, lantainya marmer. Wah, langit-langit gerejanya bagus. Sebelahnya lantainya pasir tanah. Bangkunya plastik, atapnya seng, panas. Tapi itu gereja kok. Iya, lagi kebaktian. Iya, lagi kebaktian juga. Sama. Nah, kalau ini apa? Kok Tony perbesar. Ya, adik-adik lihat. Ini apa sih kok? Bangunan hancur. Iya. Bangunan apa yang hancur? Bangunan gereja. Ini pada tahun 1998 terjadi sebuah kerusuhan di negara Indonesia 22 tahun yang lalu. Ya, ini sejarah kelam yang kita berdoa dan tidak akan terulang kembali. Ini ada di gereja Kristen Ketapang, ya. Dan ini gereja ini terbakar. Jadi ini ada gambarnya. Tuh, gereja Kristus dibakar tuh. Kok kalau gereja gedungnya dibakar, tetap jadi gereja ya kok. Tuh, jemaatnya mau Natalan, bikin pohon Natalnya dari bahan-bahan yang memang bukan kayak pohon Natal biasa ya. Terus mereka kebaktiannya bagaimana kok? Tuh, lihat saja sendiri. Mereka kebaktian di atas gereja yang sudah terbakar. Tuh. Kebakar, mereka kebaktian. Di atasnya pakai terpal. Ini tahun 98. 22 tahun yang lalu. Jadi, adik-adik sekalian, coba kalian lihat. Ada gereja yang, wow, megah, besar, bersih, enak, nyaman, adem. Ada gereja yang dari kayu, sempit, kecil. Ada gereja yang kebakar. Gedungnya nggak ada lagi. Ada jemaatnya tuh yang kebaktiannya enak dan nyaman. Ada yang bangkunya hanya plastik dan alasnya hanya tanah. Ada yang alasnya malah gedung gereja yang udah terbakar. Jadi pertanyaannya kok gedung gereja yang mana yang benar-benar? Gedung gereja atau gereja yang sejati yang mana? Apakah yang bangunannya bagus?
yang lantainya keramik marmer, tapi itu juga gereja kok, yang kayu itu ada salibnya. Tapi yang itu kok, yang kebakar habis itu udah nggak jadi gereja ya kok? Apa masih gereja kok? Kadang gedungnya udah kebakar. Yang ini ada bentuknya, bagus. Yang itu udah gak ada bentuknya, udah kebakar. Masih mending. Yang tengah-tengah, walaupun kecil ada bentuknya. Aduh, jadi bingung. Jadi gereja tuh yang bagus yang mana ya kok? Gereja yang sejati tuh apa ya kok? Harus keramik? Harus dari kayu kah? Atau bagaimana kok? Adik-adik sekalian, gereja yang sejati bukan gedungnya. Bukan dari bahan keramik, semen, beton, atau kayunya. Bukan gedungnya ada atau tidak ada. Gereja yang sejati, yang sebenar-benarnya. Gereja yang sesungguh-sungguhnya yang Tuhan maksudkan sesuai yang diajarkan dari firman Tuhan adalah kita. Kita adalah gereja. Tadi kan kita sudah baca di awal-awal. Tidak tahukah kamu kalau kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu. Sehingga yang dimaksud dengan gereja yang sesungguhnya dan sejati sebenar-benarnya adalah kita ini. Kitalah gereja. Nah ya, nanti ada persembahan tuh. Kalian juga pernah dengar lagunya dari persembahan lagu pujian ini. Jadi gedung gereja boleh kok? Boleh. Gedung gereja bagus? Bersyukur. Gedung gereja dari kayu? Haleluya. Kok gedung gerejanya kagak ada? Selama jemaatnya berkumpul demi nama Tuhan. Jemaat orang-orang yang Tuhan pilih, itulah gereja yang sejati. Disitulah gereja Tuhan berdiri. Nah, kita baca yuk sekali lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tidak lagi melihat gedung gerejanya yang megah. Tidak lagi melihat gedung gereja itu ada di mana. Tidak lagi melihat gedung gereja itu ada atau tidak. Ada, kita syukuri. Kita rawat, kita jaga. Tapi yang utama adalah gereja yang sejati adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang telah Tuhan pilih dan selamatkan. Itu adik-adik dan Koko dan Cici dan semua yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kitalah gereja Tuhan. Kita adalah gereja yang sejati. Nah, kalau gereja berarti dia ngapain ya kok? Tadi kita sudah baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Tuh Kotoni kasih warna merah biar kelihatan. Ya, ada apa di sana kok? Oh, di sana ada memberi diri dibaptis. Berarti adik-adik, jika kesempatan itu ada untuk kalian belajar katekisasi, untuk dibaptis, berdoa dan terima dan dibaptis demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Jadi di dalam gereja itu dibaptis. Jika kesempatan itu ada. Kemudian gereja itu juga bertambah. Lihat yang warna merah berikutnya. Bertambah maksudnya apa? Berarti bertambah secara jumlah. Artinya ada yang memberitakan firman Tuhan, ada yang mengajak orang untuk datang kepada gereja, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian mereka juga bertekun. Tuh baca lagi tuh, ya, ada bertekun, ada rajin tekun. Tekun dalam apa kok? Baca dalam pengajaran. Berarti mereka juga bertekun belajar firman Tuhan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan apalagi? Betul, persekutuan. Mereka rajin bersekutu dalam nama Tuhan. Memecahkan roti, mereka berfellowship, mereka bersekutu, berbagi kasih, dan berdoa. Jadi gereja juga ada dalam tentunya berdoa. Kemudian apa lagi? Kita lihat lagi tanda merah berikutnya, ada mujizat dan tanda. Yes. Tuhan menyertai kita, menolong kita. Ada mujizat, ada tandanya. Oh, banyak sekali mujizat. Kalau kalian mau dengar kisah pelayanannya Lause juga. Ya, Kotoni waktu itu masih kecil. Lause melayani ada orang yang 5 tahun tidak bisa tidur. Bayangin. Setiap udah malam atau maghrib dia ketakutan. Kenapa? Yang lain tidur, dia sendiri, dia nggak bisa tidur. Ya, sudah seperti mau gila. Lalu Lause datang melayani. Lause doakan. Malam itu,
Ya, bertemu dengan Lause beritakan firman Tuhan, dan Lause doakan. Saat selesai didoakan, malam itu, selama 5 tahun terakhir nggak tidur, malam itu dia tidur dengan nyenyak. Ada lagi yang mujizat yang lain? Banyak. Kotoni juga ingin sekali sekolah, tapi nggak ada duitnya. Berdoa sama Tuhan, doa puasa. Ajaib, akhirnya diterima. Nanti ada kesempatan, Kotoni akan cerita. Oh, banyak mujizat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, gereja-gerejanya. Ya, apalagi coba ada bicara kalimat membagi-bagikan. Berarti apa? Kita memberi, kita boleh berbagi. Ya, apa yang kita miliki juga kita boleh berbagi jika memang kita ingin bagi mereka yang sangat membutuhkan dan kekurangan. Tidak hanya memuaskan diri sendiri. Apalagi tuh, ada kata bertekun lagi kok. Iya, kata tekun terus diingatkan. Gereja itu, Anda dan kita adalah gereja, kita bertekun. Dan bahkan tidak hanya bertekun kelihatan dari fisik badan, tapi sehati kita. Satu hati, satu roh kan, kita berkumpul dalam bait Allah. Kita bersekutu demi nama Tuhan datang ke gereja. Tapi selama masa pandemi ini, ibadahnya juga sama, bersekutunya juga sama. Tetapi di tempat, di rumah masing-masing, itu juga bersekutu sehati. Tapi kan bukan di gereja kok, di rumah masing-masing. Tadi kan Ketua ini sudah bilang, artinya bukan gedungnya gereja yang sejati itu, bukan tempatnya gereja sejati itu. Gereja sejati itu siapa? Kamu. Selama kamu berdoa, kamu memuji Tuhan, kamu bersekutu dengan tekun dan rajin dalam nama Tuhan Yesus, kamu sedang beribadah. Kamulah gereja. Terus di bawahnya, memuji Allah. Jadi adik-adik sekalian, itulah gereja. Itulah yang kita lakukan sebagai gereja. Memuji Allah, beribadah dengan tekun, belajar firman Tuhan, sehati, berbagi, ya, menerima dan mensyukuri mujizat pertolongan Tuhan, berdoa, belajar, bertekun, dibaptis, dan membawa banyak orang datang pada Tuhan. Jadi, adik-adik, di gereja kita berdoa. Iya. Di gereja kita juga memuji Tuhan. Iya. Suara saya nggak bagus kok. Memuji Tuhan dengan suaramu, dengan hatimu. Bagus tidak bagus, belajar menjadi bagus, tapi apapun itu, dari hati kita sungguh untuk memuliakan Tuhan. Apalagi, tadi berdoa, di gereja memuji Tuhan. Oh, di gereja juga melayani kok. Iya, kalau Anda melayani, misalnya anak-anak menyambut tamu, mempersiapkan bangku, ya kan? Ikut juga membawa kantong persembahan. Kalau sudah cukup besar, kalian bermain musik, kalian memimpin pujian, bahkan menjadi guru sekolah minggu. Ya, melayani Tuhan. Ya, di gereja juga apa? Memberitakan firman Tuhan, atau kalian sebagai anak-anak mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Apalagi kalau di gereja, persembahan, mengucap syukur apa yang telah Tuhan beri, memberikan persembahan untuk dipakai di gereja Tuhan. Apalagi? Bermain bersama, bersekutu, ya, di dalam kasih satu sama lain, saling menolong, saling mengasihi, bersukacita bersama, ya kan? Jadi, di gereja ini ya kok yang kita lakukan. Iya, betul. Ya, jadi di gereja kita apa tadi? Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita berfellowship, bersekutu bersama, dan kita memberikan persembahan. Kok itu di gereja aja? Ya, di gereja kita lakukan. Tapi adik-adik sekalian, tidak hanya di gereja. Itu semua kita lakukan juga di mana? Di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain bersama teman, atau waktu kita belajar virtual, ya, belajar online, atau lagi internet, atau lagi main game. Kita berdoa ketika kita di gereja, juga berdoa di rumah. Bangun pagi, berdoa dulu. Ketika bangun mata melek, langsunglah duduk, berlutut kalau perlu, dan tutup matamu untuk berdoa. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, napas kehidupan Tuhan kasih. Aku bisa tidur nyenyak, aku bisa bangun pagi, berkati hari ini aku mau sekolah, berkati papi mami aku mau kerja, berkati saudara-saudaraku, Tuhan tolong. Berdoa, mengucap syukur, Tuhan tolong agar bangsa ini bisa lewat, COVID-nya biar lewat, hilang, biar dapat obatnya. Berdoa.
Berdoa ketika memulai pelajaran sekolah, ketika mau ulangan, berdoa. Memuji Tuhan, bisa. Ketika orang tanya, apa kabarmu? Jawabnya, puji Tuhan, baik. Kan memuji Tuhan lewat pujian juga, baik. Tapi dengan kata-kata juga, baik. Ketika kita akan mulai sekolah, ditanya gimana sekolahmu? Puji Tuhan, baik. Susah nggak? Ya ada yang susah, tapi puji Tuhan, ya belajar deh. Ya, jadi ketika ada kalimat, ingatlah mengawali dengan kata, puji Tuhan. Tuhan baik. Itu juga bagian dari memuji Tuhan, tidak hanya di gereja. Di tempat bermain juga sama. Ketika orang bilang, wah enak nih, ada game baru, iya puji Tuhan misalnya. Ya, main games boleh nggak? Ya boleh kalau waktunya, kapan, dan berapa lama. Ya, dan kita juga di rumah membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Di sekolah juga, ya ada sekolah tertentu yang diawali pagi-pagi, renungan dulu, berdoa dulu. Ya, dan kita waktu bermain dengan teman juga bermain dengan adil, dengan benar. Hati-hati dengan ucapan kita tidak menyakiti atau menghina teman kita. Kita juga di dalam sekolah, kita juga mau memberi apa yang kita, misalnya ada teman kita nggak bawa makanan, yuk makan bareng. Teman kita nggak punya pensil, saya ada nih, yuk saya pinjemin satu saya kita pakai sama-sama. Ya, dan melayani di rumah bagaimana kok? Melayani di rumah, bantu orang tua. Kan sekarang banyak di rumah. Coba apa cuci piring, nyapu, ya kan, beberes. Melayani orang tua di dalam sekolah juga kasih nilai yang baik. Sebetulnya nilai yang utama nggak? Yang utama bukan menurut Kokotoni ya. Kokotoni bilang dengan anak-anak Kokotoni, nilai baik dan bagus. Tapi yang paling bagus, yang paling penting, kamu sudah berusaha terbaik. Itu yang paling penting. Yang paling penting sudah berusaha dengan terbaik. Sekolah, belajar dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan, berdoa. Sebelum belajar berdoa. Setelah belajar terima kasih Tuhan. Tuhan kasih pandai dan pintar untuk aku bisa mengerti Tuhan, pelajaran bisa ingat. Berdoa. Mengucap syukur. Jadi adik-adik sekalian, kitalah gereja. Kita yang memuji Tuhan, kita yang berdoa, meminta berharap sama Tuhan. Kita melayani, kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kita bersekutu dalam kasih, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan di gereja Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua itu kita lakukan di gereja? Iya. Tapi lakukan juga di rumah? Iya. Lakukan juga di sekolah? Iya. Lakukan di tempat kita bermain? Iya. Lakukan ketika main game? Iya. Ketika main game jangan sampai melukai orang lain. Menghina, menyakiti, atau mengecewakan orang tua. Karena terlalu lama main game, lupa pelajarannya. Ya, lalu kalian harus tahu bermain game, apa yang harus kalian buka. Mata Tuhan melihat. Ingat itu? Dan sebenarnya orang tua juga pintar, bawa aja handphonenya, bawa aja laptopnya, bisa dicek. Ya ada namanya jejak digital. Bisa ketahuan juga kok. Jadi, kita adalah gereja. Adik-adik, guru-guru, kelas kecil, kelas besar, kita adalah gereja yang sejati. Bukan gedungnya. Ada gedung bersyukur. Ada AC-nya bersyukur. Ada alat musiknya, haleluya. Ada bangkunya enak, puji Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang tinggalnya di pedalaman? Mereka juga gereja. Karena mereka orang pilihan Tuhan yang bersekutu demi nama Tuhan. Adik-adik, kitalah gereja. Sehingga kalau kita adalah gereja, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mendengar dan belajar firman Tuhan, kita bersekutu dalam kasih, kita memberikan persembahan. Persembahan keuangan, persembahan waktu, persembahan mulut memuji Tuhan, persembahan hati yang tulus beribadah dan takut. Lakukan itu di gereja, lakukan itu di rumah, lakukan itu di tempatmu di sekolah, lakukan itu ketika engkau bermain, lakukan itu ketika engkau sedang virtual. Karena kita adalah gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan ingatkan kembali kepada kami, kalau kami adalah gereja Tuhan yang sejati.
Kami mau bersyukur untuk gedung gereja, tempat kami boleh bersekutu bersama. Tapi Tuhan, Engkau mengajarkan kamilah gereja yang sejati. Dimanapun kami berada, memuji Tuhan, berdoa, berharap pada Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani, berbagi kasih, mempersembahkan apa yang kami miliki bagi kemuliaan nama Tuhan. Di gereja, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, dimanapun kami berada. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kami semua anak-anak sekolah minggu, untuk kami boleh setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, tekun beribadah. Kami membawa teman-teman kami kepada Tuhan, untuk sama-sama kami juga boleh dibaptis demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan kami boleh membawa keluarga kami kepada Tuhan. Kamilah gereja, kami biarlah hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan sampai di sini. Sampai kita bertemu lagi. Ingat, stay safe. Ya, kalau kalian keluar, pakai maskernya. Ya, dan jangan mau deket-deket kerumunan. Jaga jarak. Sering-sering cuci tangan. Dan tangan ini jauhkan dari muka. Jangan pegang mata, mulut, atau hidung. Apalagi belum cuci tangan. Jangan. Ya, ingat, obey your parents, dan terutama obey Jesus. Bye-bye. God bless you. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, namaku Yen Yen. Aku anak sekolah minggu GKAI Ampera loh. Yuk, kita sama-sama lihat kegiatan aku di hari Minggu selama di rumah aja. Apa kabar, Yen? Baik, Ci. Sudah siap ibadah belum? Udah dong, Ci. Oke, jangan lupa ya jam 1 di channel YouTube-nya GKI Ampera. Oke. Dadah. Bye, Cici Ocha. Thank you. Tuhan sudah menyiapkan terlebih dahulu seluruh. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Yen. Udah selesai ibadahnya? Udah. Ma, kapan ya kita bisa balik lagi ibadah di gereja? Udah kangen banget nih sama teman-teman. Kangen itu emangnya, Yen? Iyalah. Kan biasanya kalau hari Minggu kita ibadahnya di gereja. Aku bisa main sama teman-teman. Terus juga ada latihan nari, latihan drama, latihan kur. Aku jadi senang. Kalau begini terus di rumah terus, lama-lama aku bosen. Sabar ya, Yen. Nanti kita bisa ibadah lagi kok di gereja. Kamu bisa main lagi sama teman-teman, bisa latihan nari, latihan kur, kumpul sama teman-teman lagi. Tapi kapan, Ma? Udah gak sabar nih. Lagian ya, biasanya kan kalau hari Minggu kita ibadahnya di gereja, bukan di rumah. Kalau begini terus, mana berasa gereja? Eits, kamu tahu nggak sih apa arti gereja, Yen? Ini ibadah di gereja, Mama. Bukan gitu, Yen. Gereja itu artinya kita anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil untuk memuliakan nama Tuhan. Masa sih, Ma? Iya, kayak ada satu lagu yang bilang kitalah gereja, umat pilihan, bersatu menyembah di dalam nama Tuhan.
Dadah.